Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aprilia Erna Herunisa, NPM 0136, dan juga rekan saya. Hanifatul Husna, NPM 0135. Teman-teman, kami akan mempresentasikan produk STEAM yang telah kami kembangkan sebagai bagian dari tugas asesmen tengah semester ini. Produk kami adalah sebuah miniatur rumah pintar yang mengintegrasikan rangkaian listrik seri dan juga sistem gerak dinamo. Sebelum memulai, izinkan kami untuk membacakan yang pertama, transisi pedagogis. Mengapa STEAM mendesak di Indonesia? Mengapa sangat mendesak bagi pendidikan di Indonesia saat ini, khususnya pada materi kelistrikan di jenjang SD. Seringkali guru terjebak pada metode ceramah yang membuat siswa hanya menghafal rumus. Dengan pendekatan STEAM, kita memberikan ruang bagi siswa untuk mengeksplorasi fenomena nyata. Bagi guru, ini adalah alat untuk menciptakan pembelajaran yang lebih dinamis, sedangkan bagi siswa, mereka diajak untuk memahami bahwa sains bukan hanya di buku, tapi ada di sekitar mereka, seperti lampu, kipas angin di rumah mereka sendiri. Dan yang selanjutnya adalah dalam mengimplementasikan produk ini, pada mata pelajaran IPAS di SD, kami melakukan beberapa persiapan khusus. Yang pertama adalah pemilihan material harus aman, namun edukatif. Kami menggunakan yang pertama, kardus dan juga stik es krim sebagai struktur dari bangunan IT tersebut. Yang kedua adalah kabel tembaga atau konduktor sebagai penghantar dari baterai menuju ke lampu dan juga kipas. Dan yang ketiga adalah bohlam lampu kecil dan juga fitting sebagai beban. Yang keempat ada dinamo dan baling-baling sebagai akuator gerak. Dan yang kelima, baterai dan juga holder sebagai sumber daya. Dan yang terakhir adalah saklar sebagai pengendali. Nah, kesiapan fasilitator atau guru adalah yang pertama, sebagai protokol keamanan, yaitu dengan memastikan tegangan baterai aman dan mengawasi penggunaan alat yang tajam seperti gunting dan juga cutter. Dan yang kedua, tugas guru adalah manajemen kelas, seperti pembagian kelompok kerja yang heterogen untuk memaksimalkan kolaborasi yang optimal. Prasyarat pengetahuan siswa yang pertama adalah kesiapan kognitif. Siswa harus paham dasar tentang energi dan juga perubahannya. Dan yang kedua adalah kesiapan keterampilan. Kemampuan motorik halus dasar untuk menyambung kabel dan juga merakit konstruksi kardus. Nah, di sini ada dekonstruksi artefak, yaitu terbagi menjadi 5 disiplin dalam satu rancang bangun. Yang pertama ada sains, yaitu sebagai alur rangkaian seri pada kabel dan konversi energi. Fokus pada konsep rangkaian listrik seri, di mana arus mengalir melalui satu jalur tunggal untuk menyalakan lampu, serta konsep elektromagnetik dasar pada dinamo kipas. Dan yang kedua, engineering, yaitu sebagai konstruksi dinding, kardus, dan instalasi kelistrikan. T-nya adalah teknologi, yaitu pemanfaatan baterai dan dinamo kipas. Yang keempat ada art sebagai estetika fasad rumah dan peredaran cahaya. Dan yang terakhir adalah math, yaitu presisi ukuran dinding dan kalkulasi daya. Yang pertama yaitu sains. Konsep rangkaian seri membuktikan karakteristik secara empiris. Siswa melihat langsung bahwa jika satu lampu diputus, aliran listrik terhenti dan seluruh sistem mati. Untuk konversi energi, mengamati perubahan wujud energi yang kasat mata dari energi kimia atau baterai menjadi listrik, lalu menjadi cahaya atau lampu, dan kinetik atau kipas. Yang selanjutnya yaitu teknologi. Aplikasi komponen elektronika, pengenalan fungsi pragmatis, teknologi sederhana, baterai sebagai penyimpanan daya portable, dan dinamo atau motor DC sebagai penggerak kipas. Sistem pengendalian, penggunaan saklar atau switch mekanis sebagai teknologi kontrol untuk memutus dan menyambung sirkuit sesuka hati. Untuk engineering-nya, integritas struktural, merancang bangun
miniatur rumah agar berdiri kokoh, menahan berat atap dan gerakan konstan dari putaran kipas angin. Untuk tata letak kelistrikannya, merancang jalur kabel yang tersembunyi di dalam struktur rumah agar rapi secara visual dan aman dari risiko konsleting. Untuk mapnya, pengukuran geometri, penggunaan penggaris untuk mengukur presisi dimensi dinding, jendela, dan atap agar simetris saat dirakit. Untuk kalkulasi daya dasarnya, menghitung kebutuhan jumlah baterai yang proporsional dengan jumlah beban agar sistem dapat beroperasi. Untuk art atau estetika ruang dan harmoni visual. Untuk desain fasad dan proporsi, membentuk jendela dan pintu dengan proporsi yang memanjakan mata memberikan karakter visual pada miniatur. Pewarnaan dan tekstur. Menghias eksterior rumah atau cat, kertas warna, atau ornamen alam untuk menciptakan harmoni visual. Tata cahaya atau lighting estetik. Mengeksplorasi letak lampu di dalam struktur kardus untuk menciptakan efek bendaharaan cahaya dan siluet dramatis menggabungkan fungsi kelistrikan dengan nilai keindahan. Untuk manfaat holistik atau refleksi pembelajaran optimal. Untuk kognitifnya, siswa memvalidasi teori abstrak IPAS menjadi pemahaman konkret yang tertanam kuat di memori jangka panjang atau deep learning. Untuk efektif dan sosial, membutuhkan resiliensi saat troubleshooting, kemampuan kolaborasi dalam kelompok, dan kebanggaan luar biasa atau sense of ownership saat karya berhasil menyala. Untuk psikomotoriknya, mengasah koordinasi mata, tangan, dan motorik halus melalui aktivitas memotong bahan, mengupas isolasi kabel, dan merekatkan komponen kecil. Yang selanjutnya adalah analisis ketidaksempurnaan atau diagnostik kelistrikan. Dalam kendala teknis, kami mendapatkan dua ketidaksempurnaan. Yang pertama adalah baterai cepat habis dan juga ketidakseimbangan distribusi daya. Nah, gejala observasi yang kami lakukan adalah yang pertama, putaran kipas melemah dan lampu meredup dalam waktu singkat setelah dinyalakan. Yang kedua, lampu menyala sangat redup, sementara dinamo tidak berputar sama sekali. Analisis fisika atau penyebabnya yaitu yang pertama, beban ganda atau dinamo dan lampu dalam rangkaian seri menarik arus atau ampere yang besar secara konstan melalui kapasitas baterai kering yang biasa. Dan yang kedua, karakteristik rangkaian seri membagi tegangan listrik atau voltage drop. Dinamo membutuhkan tegangan tertentu. Jika tegangan terbagi dengan lampu, daya sisa tidak cukup untuk menggerakkan rotor. Nah, yang selanjutnya adalah analisis ketidaksempurnaan konstruksi dan material. Apabila pembelajaran media ini terdapat ketidaksempurnaan. Yang pertama adalah koneksi kabel yang longgar. Dikarenakan sambungan kawat tembaga dan kutub komponen yang tidak erat yang menyebabkan lampu berkedip atau flickering atau mati mendadak saat miniatur tersenggol. Yang kedua ada integritas material, yaitu kardus tipis dan juga mudah melengkung atau wrapping saat terkena lem basah, menyebabkan struktur asimetris atau rentan roboh oleh getaran kipas dinamo. Dan yang terakhir adalah estetika versus fungsi, yaitu selotip dan juga lem yang terekspos secara berlebihan merusak estetika atau art demi menyelamatkan fungsi struktural dan darurat engineering. Nah, di sini terdapat mitigasi pedagogis, yaitu merubah kendala menjadi penemuan. Kegagalan konstruksi ini tidak luput dari kesalahan, yaitu lampu tidak menyala atau struktur goyah bukanlah produk yang gagal, namun awal mula dari proses inquiry atau proses berpikir. Nah, di sini terdapat troubleshooting aktif,
Sebagai siswa, mencari koneksi longgar memaksa siswa untuk mempraktikkan konsep sirkuit tertutup secara jauh lebih mendalam dari sekedar membaca buku teks saja. Nah, di sini ada insight atau solusi kelas, yaitu guru memberikan pertanyaan pemantik. Coba urutkan dari kutub positif. Alih-alih langsung memperbaiki, menumbuhkan kemandirian dalam berpikir siswa. Terdapat kesimpulan, yaitu ruang kelas sebagai laboratorium imajinasi. Maksudnya, proyek miniatur rumah bersikuit seri dan kipas angin ini bukan sekedar tugas kerajinan tangan. Ini adalah ekosistem penemuan mikro dengan meleburkan sains, teknologi, rekayasa atau engineering, seni, dan juga matematika. Kita memfasilitasi transisi siswa dari konsumen informasi pasif menjadi kreator aktif yang siap menerangi masa depan mereka sendiri. Demikian presentasi dari kelompok kami terkait produk STEAM miniatur rumah pintar. Semoga penjelasan dari kami memberikan gambaran yang jelas mengenai integrasi STEAM dalam pembelajaran IPAS di SD. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, pernah terpikir nggak sih gimana caranya kita bisa belajar sains, teknologi, dan juga seni secara bersamaan dalam satu buah karya? Di video kali ini kami akan memperkenalkan media pembelajaran berbasis STEAM, yaitu miniatur rumah panggung edukatif. Di media pembelajaran berbasis STEAM ini kami menggunakan bahan-bahan yang sangat sederhana, yaitu rumah yang terbuat dari kardus, pagar yang terbuat dari stik es krim, dan pinjer angin yang terbuat dari botol bekas.
Teman-teman, daya tarik utamanya di sini terdapat dalam teknologi dan juga sainsnya. Coba kita lihat di dalam kincir anginnya. Nah, kami menggunakan kincir angin ini dari tutup botol dan juga botol plastik bekas. Di dalamnya ada penerapan rangkaian listrik seri yang menghubungkan antara komponen dinamo. Coba kita lihat dinamonya. Di sini terdapat dinamo, kabel yang menghubungkan kepada saklar dan juga baterai. Nah, di dalam baterai ini mengubah energi listrik menjadi energi gerak karena arus listrik ini menyalur pada kabel-kabel dan juga menggerakkan dinamo sehingga kincirnya ini bisa berputar secara stabil. Coba kita lihat. Bukan cuma kincir angin aja, rumah panggung tersebut dilengkapi dengan penerangan dari luar. Kami memasang lampu yang dirakit menggunakan rangkaian seri mandiri. Teman-teman, melalui produksi ini, siswa tidak hanya belajar melalui teori-teorinya saja, tetapi siswa juga bisa merasakan bagaimana merangkai rangkaian listrik seri dan juga menata sebuah bangunan. Nah, di sini siswa juga bisa memadukan pembelajaran teknologi, sains, dan juga seni. Media ini sangat cocok digunakan untuk mengenalkan konsep energi pada anak SD secara konkret dan menyenangkan. Itu saja penjelasan dari kami. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di kreativitas berikutnya. Bye. Ingin bisa membuat media seperti ini, kuliah di PGSD Unima.